Cek. 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 Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini. Cek. Cek. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan. Selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Masih kuasa bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
jadi berat. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Shalom. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan. Majelis Gereja Teraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Saudara-saudara, kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Ia membawa murid-muridnya sampai ke dekat Betania. Di situ Ia terangkat ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya. Dengan sukacita juga, mari kita merayakan kenaikannya ke sorga di bawah tuntunan tema Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Jemaat saya jemput berdiri. Naik ke sorga cemerlang. Haleluya. Naik ke surga cemerlang, haleluya. Kristus Rajamu yang menang, haleluya. Di kanan Allah Bapanya, haleluya. Dialah Raja semesta, haleluya. Nubuat Mazmur telah genap, haleluya. Kristuslah maksud Alkitab, haleluya. Kepada Dia diberi, haleluya, kuasa dan hormat tak henti, haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahteralah kita sekalian. Jemaat silakan duduk. Kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 47, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 47 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah judul Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Iya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Amin. Isi dunia sorak-sorailah. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu dan elokkanlah Raja mulia. Dia yang menang bisa perang, musuh berlutut bersujud, tapi kau rendah waris dunia. Tuhan Allah naik masuk terang ajaib, sorak-sorai punya mendengung, berkumandanglah sangkakalanya, nyanyilah terus bagi yang kudus. Allah adalah Raja dunia. Mari bersyukur sambil bermazmur. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Namun tidak jarang kami masih mencari kuasa-kuasa duniawi yang pada dasarnya tidak memberikan pertolongan. Bahkan kami lebih sering memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar.
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tetap ada di atasnya. Tibungka surga tondok kamalak biran. Di bungka surga tondok kamalah biran, senden malaikat penamban papudian, Yesus topat talo dadi datu kapua, nulangan surga dao masuk langgana. Tamale pula laung pasakan inang sode-sodea, dalu malaikat nang lapisan masae, rambo untang mui tobat tama patonga. Toong pedayang ni angga toma patonga, sola kuang Yesu ilang kamaran denga, todi pamainda siria kadua, suruga baginda daenan kasendea. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, maka bagian-bagian Alkitab yang akan kita baca, yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 sebagai bahan utama kita hari ini, dan yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Mari kita berdoa. Di hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur menikmati betapa Engkau berkuasa atas kehidupan kami, baik di bumi ini maupun di sorga. Engkau telah datang menyatakan cinta kasih-Mu, dan semua itu telah terlaksana dengan baik, sehingga kami boleh tiba pada perayaan kenaikan Engkau ke sorga. Di tengah-tengah perayaan ini, kami mau merenungkan firman-Mu untuk dapat kami memahami betapa Engkau berkuasa atas bumi maupun sorga. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh diperlengkapi dengan baik. Kami boleh memahami bahwa walaupun Engkau Yesus Kristus telah naik ke sorga, tetapi kuasa-Nya terus memimpin kehidupan kami di bumi ini, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik untuk juga menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus mengangkat kami dari bumi ini ke sorga. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini, biarlah kiranya boleh disampaikan dengan baik, dan kami semua boleh ditumbuhkan di dalam iman untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang pertama 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka, dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tes. Oke. Efesus pertama ayat 15 sampai 23. Efesus pertama ayat 15 sampai 23 dengan judul Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara, berita Injil yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian berita Injil. Kure sumanga puang. Saudara-saudara, saya menyapa kita semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah dari rumah. Saya menyapa, selamat pagi, shalom. Hari ini saudara-saudara, kita kembali beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Nah, karena itu di depan kita bersama-sama ada kain mimbar ini. Kemarin itu yang tergantung di mimbar kita ini banyak respon dari kita, tapi puji Tuhan respon yang baik. Kemarin yang tergantung di depan mimbar kita ini adalah warna dasar kuning, gambar bunga lili putih, dan kita percaya pasti punya makna. Namun hari ini yang patut saya jelaskan kepada kita,
bahwa pertama dalam gereja Toraja kurang lebih 3 tahun ada 10 simbolisasi karya Allah melalui kalender liturgi kita yang diekspresikan melalui ikon atau lambang tahun gerejawi. Lambang-lambang tersebut harus ditampilkan pertama-tama di kain mimbar. Dan ini yang saya menjelaskan hari ini adalah yang dapat kita lihat. Yang lain nanti ketika itu tergantung lagi disalib di mimbar kita. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Warna dasar kita adalah putih. Gambar yang ada, salib yang agak miring sedikit, lalu ada mahkota. Bukan lagi mahkota duri, tetapi mahkota kemuliaan. Warna mahkota kemuliaan kuning, lalu warna salib juga kuning. Nah, apa maknanya saudara-saudara? Maknanya mahkota duri diganti mahkota kemuliaan yang kini dinampakkan lewat peristiwa kenaikan. Yang percaya dan setia sampai mati akan mendapatkan kemuliaan itu. Jadi ada waktunya juga salib akan tergantung di kain mimbar ini. Jadi tidak perlu kita persoalkan mengapa kain ini menutupi salib. Itu bukan soal kita. Yang menjadi persoalan kita harus patut mengikuti aturan bersama dalam gereja kita. Amin. Ya, baik. Nah, saudara-saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan tema Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Lalu pertanyaan penting adalah untuk apa Yesus datang dan kemudian kembali ke sorga? Untuk apa dia datang? Dia telah datang, karena itu dia pergi kembali. Ia datang dalam satu tugas mulia dalam kisah para rasul tadi, para murid. Jelas menyampaikan ia datang memulihkan keadaan dunia yang porak-poranda oleh dosa. Dan itu sudah dinyatakan melalui jalan salib dengan berbagai lambang dalam gereja kita. Bukan hanya tinggal di salib, tetapi kemarin ada bunga lilih di kain warna kuning yang juga memberi makna dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, yang menyatakan bahwa ia sungguh berkuasa. Kuasanya tidak hanya di sorga tetapi di bumi ini. Nah, karena itu saudara-saudara, sekalipun kehidupan kita penuh dengan pergumulan, saya dan saudara-saudara tidak sempurna, tetapi kita percaya kuasa Allah senantiasa melingkupi hidup kita di sini. Ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak membatasi kuasa Allah dinyatakan. Ia hadir di bumi ini dan juga dia ada di sorga. Nah, karena itu pertanyaan menarik yang kedua harus kita renungkan adalah mengapa para murid hadir dan berkarya saat Yesus Kristus akan segera naik ke surga? Kalau kita membandingkan permintaan para murid dalam kisah para rasul tadi,
Mereka meminta kerajaan Israel supaya segera dipulihkan. Satu alasan pasti bahwa para murid telah melihat penyelamatan Allah sudah ada dan sangat dekat. Ini dibuktikan dengan Kristus bangkit dan musuh yang paling menyakitkan manusia adalah kematian telah ditaklukkan oleh Dia. Itu bagian dari pemulihan yang Tuhan nyatakan, saudara-saudara. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 21, ya, sebelum bacaan kita tadi, di situ para murid mengatakan seperti ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kepercayaan orang Yahudi pada saat itu juga murid-murid bahwa memang Yesus datang untuk memulihkan kerajaan Israel di dunia ini. Datang membolakkan fakta bahwa Israel dimenangkan oleh kedatangan Yesus. Tetapi ternyata juga di ayat ini dikatakan, oh itu sudah lewat dan tidak terbukti. Sampai Yesus naik ke surga, kerajaan Israel tidak mengalahkan bangsa-bangsa sekitar. Namun para murid percaya, saudara-saudara, bahwa kedatangannya itu mendatangkan pemulihan. Dan pemulihan itu telah dikerjakan, selesai. Karena itu Dia naik ke surga. Tugasnya dalam memulihkan kehidupan dunia ini, bumi ini dari dosa sudah dikaryakan, sehingga Dia kembali kepada Bapa di surga. Dia naik ke surga. Ya, jadi waktu pemulihan sudah selesai. Lalu jawab Yesus kepada murid-murid yang mempertanyakan hal itu. Dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi Dia mengatakan, tidak perlu kamu persoalkan waktu pemulihan itu, tidak perlu. Nah, ini kadang menjebak kita dalam hidup kita. Yang tidak perlu kita persoalkan itu yang kita persoalkan. Yang perlu kita kerjakan itu tidak kita kerjakan. Ini masalah berat. Yesus mengatakan, tidak perlu Anda ketahui, sebab Bapa sendiri yang menetapkan waktu pemulihan itu menurut kuasanya. Itu ayat 7 dari Kisah Para Rasul 1. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Katakanlah dalam hidup kita, perlu kita pahami, saudara-saudara, bahwa ada hal yang perlu, itu ranah Allah. Itu tugas Allah. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sehingga kan Injil tidak hanya dalam lingkup Israel, tetapi sampai ujung bumi. Itu tugas yang harus dikerjakan para murid. Setelah ia menerima kuasa. Nah, saudara-saudara, kuasa itu juga telah kita terima. Allah dari tempat tinggi datang dalam kehidupan bumi ini, mengerjakan tugasnya, dan setelah itu Dia tinggalkan kita. Dia naik ke sorga dengan tujuan Dia juga datang ke sorga menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Setelah tempat itu selesai, Dia kembali. Dalam ayat 11 Kisah Para Rasul 1 tadi, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Itu kata malaikat kepada orang-orang Galilea. Tugas sekarang adalah memberitakan Injil
dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, sebagai bagian dari memberi kepercayaan atau menumbuhkan iman dunia ini untuk tahu bahwa kuasa Allah ada di bumi ini dan juga di sorga. Kalau kita sedikit melihat dalam pemberitaan Wahyu, kitab Wahyu, di sana jelas Wahyu 21 itu umat Tuhan bergumul, umat Tuhan menderita, tetapi kuasa Tuhan tetap ada. Karena itu penglihatan atau visi Yohanes di Pulau Patmos, ia melihat kota Yerusalem yang baru turun dari langit, turun dari sorga. Dan kemah Allah itu kini ada di tengah-tengah manusia. Itu Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 3. Nah, jelas saudara-saudara bahwa kuasa dan kemuliaan Tuhan tidak hanya dinyatakan di sorga, tetapi juga turun, hadir, dan dinyatakan dalam kehidupan di bumi ini. Kalau kita membaca Matius 6 ayat 10 dalam doa Bapa kami, di situ Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini senada dengan pemberitaan Nabi Yesaya pasal 66 ayat 1. Di situ dikatakan dalam Yesaya 66 ayat 1, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa sorga dan bumi adalah tempat kuasa dan kemuliaan Allah. Itu harus dinyatakan, harus diberitakan sebagai bagian dari pengharapan kita bahwa kita juga akan menerima kemuliaan yang sama Yesus telah terima. Dengan kenaikan Yesus ke sorga itu menandakan Yesus menerima kemuliaan. Karena itu ada kemuliaan topi raja yang menjadi simbol perayaan ini. Dan itu menjadi pengharapan kita dalam menjalani hidup ini. Kemuliaan itu menanti kita. Tetapi untuk tiba ke sana, saudara-saudara, murid-murid Yesus diberi tugas untuk memberitakan Injil. Lalu pertanyaan yang ketiga bagi kita, dalam memberitakan Injil dalam hidup ini, apa yang telah kita lakukan? Peran apa yang sudah saudara kerjakan untuk menyatakan ke bumi ini, ke dunia ini, bahwa kuasa Allah tidak hanya di sorga tetapi di bumi ini? Apa yang sudah kita kerjakan? Sekalipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, kita semua harus tekun memberitakan Injil. Karena Tuhan berkuasa di sini maupun di sorga. Karena itu hari kenaikannya kita peringati hari ini. Kita diingatkan bersama-sama bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukti bahwa Tuhan sungguh berkuasa. Ia telah hadir di kehidupan dunia selama berpuluh-puluh tahun, saudara. Ia telah melakukan begitu banyak karya ajaib dan berpuncak pada peristiwa kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika Tuhan Yesus naik ke surga, maka jelas pula bagi kita bahwa surga adalah tahtanya, dan juga pada waktunya kita akan masuk surga. Di surga itu, dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu yang lalu, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Lampu yang ada di sana itu berasal dari terang anak domba Allah sendiri, yaitu Yesus. Yesus yang akan menerangi kehidupan kita di sana. Begitu menakjubkan kehidupan surgawi. Tetapi tidak serta-merta hari ini kita datang gereja langsung hidup kita terjamin langsung surga. Masih banyak hal yang harus menjadi tugas kita. Kalau murid-murid
disuruh memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, bumi. Kita juga harus kembali dalam kehidupan kita untuk menikmati bahwa sungguh Allah berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Karena itu apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan surgawi. Jadi hidup di surga itu bukanlah persoalan nanti saja, persoalan ketika Yesus datang kembali. Karena jelas kisah para rasul 11 menyampaikan bahwa seperti yang kamu lihat dia pergi, demikian juga nanti dia datang seperti itu. Untuk apa dia datang? Datang menyelesaikan tugasnya, memulihkan dunia ini, dan menyatakan dia berkuasa, baik dalam kehidupan kita seperti ini maupun dalam kematian, dalam kubur. Dia menyatakan dia berkuasa. Karena itu dia pergi, karena dia telah menyelesaikan pekerjaan yang pertama. Ia pergi kepada Bapa. Di sana dia bekerja menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Setelah itu dia kembali. Pertanyaan keempat bagi kita, ketika dia kembali, apakah dia mendapati kita tetap setia melakukan kehendaknya dalam hidup ini? Nah, karena itu saya mengajak kita, mari terus hidup dalam pengharapan. Baik hidup saat ini pun hidup yang akan datang. Kalau kita menyimak tadi pembacaan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, di sana dikatakan kuasa Yesus yang naik ke sorga adalah jauh melebihi, yang tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala kerajaan, dari segala tiap-tiap nama yang disebut. Itu lebih berkuasa kasih dan kuasa Yesus. Jadi kuasa apapun yang ada di dunia ini, saudara, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Allah. Ketika dia datang, mana orang yang setia mengikut, melakukan kehendaknya dalam hidup ini, mana yang tidak setia. Dan itu akan kelihatan pada saat dia datang kembali. Ingat ya cerita tentang Yakub pada saat pelariannya, karena diburu-buru oleh takut kepada saudaranya yaitu Esau. Lalu dia berlari jauh sekali masuk ke hutan. Di Kejadian 28, pada saat dia sangat lelah, dia tertidur. Lalu Allah itu melingkupi hidup kita setiap saat. Dan syara karena dia takut-takut pak. Kita pegau itu apa tang dadi lan tekatuanta. Kemudian tupuang matuang tiro ki allobongi tekatuannya teh. Ataukah itu kita abaikan? Nah, karena itu apapun tantangan hidup kita hari ini, saudara-saudara, mari tetap berpengharapan karena Allah berkuasa. Bahkan suatu kala dalam waktu yang tidak lama lagi dia akan segera datang kembali. Tanda-tanda dari kepenuhan untuk dia kembali datang sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa dia datang? Jelas, untuk menjemput saya dan saudara. Karena itu, dengan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, kita mau diingatkan untuk mari hidup kudus dan tetap berjaga-jaga karena kedatangannya untuk menjemput kita. Tak ada orang yang tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Yesus pun tidak tahu, tetapi hanya Bapa di sorga yang tahu. Karena itu jangan pernah berhenti mencari Tuhan dalam hidup ini. Selamat menikmati kemuliaan dari Allah. Terpujilah Allah kita, dan mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Saudara-saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kembali kita diingatkan bahwa Allah sungguh berkuasa, baik di bumi ini maupun di sorga.
Kalau demikian, mari terus percaya bahwa betapa hebatnya kuasanya itu bagi kita. Karena itu apapun kenyataan hidup kita, teruslah berpengharapan di dalam Dia. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sembah Allah yang akbar. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan tanda syukur kita melalui persembahan, dan karena itu dengarkanlah nas persembahan dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya.
memberikan buah-buah iman kita. Kita iringi, aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Berikan padamu, semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kita kembali ke ayat pertama. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini
syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Mari kita satukan hati kita. Kita sampaikan harapan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam doa syafaat kita berdoa. Mulia dan agung karyamu senantiasa Engkau ciptakan dalam hidup kami. Terlebih di hari ini, kami selaku anak-anak Tuhan boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga, membuktikan bahwa sungguh berkuasa baik di bumi ini maupun di sorga. Karena itu Tuhan, bangkitkan pengharapan kami untuk terus ada kepadanya dalam apapun kenyataan hidup yang kami alami di sini, di bumi ini. Karena hari ini kembali kami diingatkan bersama-sama bahwa kuasa Allah tidak pernah alpa dalam hidup kami. Terima kasih. Dan hari ini Tuhan kami membawa kehidupan kami kepadamu. Kiranya senantiasa dalam tuntunan dan pengasihan-Mu, sehingga dalam hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami terus menjadi alat saksi-Mu di muka bumi ini, untuk memberitakan kuasa kasih-Mu yang tak terkalahkan oleh apapun. Beri kekuatan iman kepada kami untuk juga menjadi murid-Mu memberitakan Injil. Kami berdoa untuk kehidupan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, yang akan kembali kami kerjakan hari ini. Kiranya semua boleh kami laksanakan sebagai tempat untuk mengaplikasikan iman kami, bahwa senantiasa kuat, teguh berpengharapan kepada Tuhan. Bersama-sama dengan semua anggota jemaat-Mu di Beringkanaya ini, baik oleh beberapa orang tua saudara-saudara terkasih kami, boleh menikmati pertambahan umur, merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka, merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan buatlah terus menikmati bahwa dalam hidup yang Tuhan perkenan, dalam rumah tangga anugerah-Mu, kuasa kasih-Mu juga tetap melingkupi hidup mereka dan juga harus dipersaksikan. Kami bersyukur bersama-sama dengan semua anggota jemaat-Mu yang boleh mendapat keberuntungan hidup, naik pangkat, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapatkan pekerjaan, sembuh dari sakit penyakit, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang boleh dinikmati dari hasil kerja keras dalam pekerjaan, dalam usaha hidup. Ya Bapa di sorga, biarlah mereka berbahagia dengan keberhasilan dan keberuntungan tersebut, dan juga mereka belajar mengaku bahwa semua itu mereka boleh nikmati dan raih hanya karena Tuhan senantiasa mendampingi dan memberkati. Karena itu, ketika juga kami dalam perjuangan hidup, ketika kami dalam kesusahan karena berbagai tekanan hidup dan penderitaan yang kami hadapi, buatlah kami terus percaya Tuhan sedang memproses hidup kami lebih baik dari hari kemarin. Karena itu kami berdoa buat keluarga Bapak Hendrik Palungan yang dalam duka cita.
Tuhan, beberapa orang tua saudara-saudara program kerja, baik di tengah-tengah jemaat lingkup OIG, bahkan dalam membangun jemaat ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan terus campur tangan. Berkati hamba-hambamu yang akan mengangkat pelayanan di minggu ini. Biarlah semua itu boleh dilakukan dengan baik. Boleh memperkenalkan kuasa-Mu yang begitu ajaib. Sehingga bumi ini, seisi dunia ini, boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu KAM OIG Klasis Makassar Timur yang akan dilaksanakan tanggal 27 hingga 28 Mei mendatang ini, bertempat di Malino. Tuhan, berkati pelaksanaan KAM OIG Klasis ini, biarlah boleh berlangsung dengan baik sebagai wahana untuk saling menguatkan, saling mengakui satu dengan yang lain bahwa kita hadir di dunia ini untuk bersama-sama saling melengkapi dalam memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami semua telah mengambil bagian dalam pemberitaan Injil-Mu melalui persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Suci kuduskan persembahan ini agar layak dipakai untuk pelayanan Tuhan, dan yang masih ada pada tangan kami masing-masing dalam tugas pekerjaan kami, di rumah tangga, di tempat kerja, di tempat usaha. Tuhan, mari dengan pimpinan Roh Kudus-Mu memberkati semua itu. Biarlah mendatangkan berkat-berkat baru dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin ditata dengan baik, oleh karena boleh menerima berkat-berkat baru yang juga boleh kami pakai di dalam beriman kepada Tuhan dan juga menolong sesama kami. Kami berdoa menyerahkan persiapan kami bersama-sama untuk menikmati kedekatan dengan Tuhan melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 5 Mei, tanggal 5 Juni. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik. Terlebih hari ini kami akan dipersiapkan dengan formulir liturgis gereja Toraja. Kiranya hati kami terbuka untuk dapat mempersiapkan diri kami untuk mengambil bagian yang layak dalam perjamuan dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, sebentar, jika ibadah ini boleh selesai dengan baik, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu dari gedung gereja ini. Kami menuju ke rumah masing-masing. Biarlah Engkau boleh tibahkan kami dengan baik. Dan di sana pun ya Bapa, anugerah dan pemeliharaan-Mu kiranya Engkau terus wujudkan, sehingga dalam apapun kenyataan hidup yang kami alami, senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, karena sungguh kami merasakan kuasa kasih-Mu melingkupi hidup kami. Ya Bapa di sorga, semua petugas ibadah yang telah mengambil peran yang baik, Tuhan berkati kami masing-masing, pulihkan kekuatan kami. Biarlah dalam waktu dan kesempatan yang lain, kami boleh memberi diri kami, waktu kami, untuk Tuhan pakai sebagai bagian dari respon iman kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat kepada mereka, sehingga dapat memerintah di tengah-tengah bangsa dan negara ini, boleh mendatangkan damai sejahtera buat semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, segala keberadaan hidup kami hanya kepadamu kami menaruh harap, kiranya dalam pimpinan dan kuasa-Mu semata. Inilah doa kami, permohonan kami, sukacita kami. Sempurnakanlah, jawablah. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan naskah liturgis kita
untuk persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita? Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh-sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima oleh Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan Tuhan. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegahkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan dihadapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bahagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita
dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Demikian kata-kata untuk mempersiapkan kita dalam mengikuti perjamuan pada tanggal 5 Juni mendatang. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Jemaat Tuhan, disampaikan kepada anggota diakonia tetap agar setelah selesai ibadah sebentar kita tinggal bersama-sama. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini Tuhan berkuasa di bumi dan di sorga. Selamat memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 7-8 sebagai petunjuk hidup baru. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi. Jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih, pergilah, hiduplah dengan penuh pengharapan dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita pergi mengerjakan proses dari tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, karena Dia yang perkasa dan setia akan menuntun kita melewati gurun dunia. Kidung Jemaat 412 sebagai nyanyian syukur.
sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalan